Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 13 April 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Kolose 4 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah berdampak melalui doa dan perkataan. Keluarga damai, sungguh kita mengucap syukur atas karya penebusan yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib dan kebangkitannya yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Sebagai gereja yang telah ditebus dan dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, Allah menghendaki setiap gerejanya, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, untuk berdampak dan membagikan kasih Allah melalui kehidupan kita. Namun seringkali gereja Tuhan, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, masih terus berkutat dengan permasalahan dan pergumulan kita sendiri. Pada akhirnya kita seringkali menghadapi tantangan dan sulit untuk berdampak. Secara sederhana kita mungkin mengatakan, Tuhan, kehidupanku saja sudah sulit. Bagaimana aku harus berdampak dan menolong orang lain kalau pergumulanku saja banyak? Bapak Ibu Saudara, hal ini seringkali membuat kita menjadi murid Tuhan yang stuck dan tidak bertumbuh, hanya berjalan di tempat tanpa berdampak bagi sekitar. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap pembacanya, jemaat di Kolose, bahkan saat ini kita yang juga merenungkan firman Tuhan. Dalam pasal sebelumnya, Paulus mengingatkan bahwa setiap kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan menerima kehidupan yang baru dan memiliki gaya hidup yang baru sebagai manusia baru. Hidup yang selaras dengan kebangkitan Kristus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Di dalam perikop pada hari ini, Paulus perlahan menggeser fokus nasihatnya dari keluarga di pasal 3 dan beralih kepada dunia. Paulus menasihati jemaat untuk memiliki jangkauan pelayanan yang lebar. Orang-orang Kristen bukan hanya jago kandang yang hanya bersuara lantang di dalam, tetapi juga membawa kebenaran dan pembagi kehidupan di luar. Secara khusus, Paulus menekankan hal konkret yang bisa kita lakukan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Yang pertama, berdampak melalui doa. Dalam Kolose 4 ayat 2-6, Paulus mengarahkan perhatian kita kepada komitmen terhadap amanat agung. Sebelum kita memberitakan tentang Yesus pada orang lain, Paulus mengajarkan kita untuk menyediakan waktu dan berbincang dengan Allah mengenai mereka yang belum percaya kepadanya. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai bertekunlah berarti memberi perhatian atau menghabiskan waktu bersama dengan Allah. Penginjilan yang efektif diawali dengan berdoa, meminta kesempatan untuk berbagi iman kepada orang lain, memohon keberanian untuk berbicara tentang Tuhan Yesus dan agar pesan yang disampaikan dapat dinyatakan sebagaimana seharusnya. Hal ini memberikan kepada para pembaca, yaitu setiap kita, untuk memiliki relasi yang erat dengan Allah terlebih dahulu melalui doa dan ucapan syukur, serta berdoa untuk pekerjaan Allah agar dapat dinyatakan melalui kehidupan kita. Amanat agung harus dilakukan, namun dimulai dari ketekunan setiap murid Kristus untuk berdoa dalam ucapan syukur serta bertekun mendoakan pekerjaan Allah. Yang kedua, yaitu berdampak melalui perkataan. Kata kerja hiduplah secara hurufiah berarti berjalan, bukan hanya sekedar hidup, tetapi aktif menjalani. Menjalani dengan apa? Dengan hikmat dari Allah. Hikmat di sini tentu saja bukan menurut dunia seperti yang tertulis di dalam pasal 2 ayat 23. Hikmat dunia hanyalah seumpama fata morgana,
terlihat menjanjikan tetapi sebenarnya menyesatkan. Hikmat yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan Kristus, karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar di dalam ayat 5 yang tadi kita sudah baca sangat bertolak belakang dengan ajaran guru-guru palsu yang tertulis di dalam pasal 2 ayat 16-23. Hikmat kita bersumber dari Kristus dan menuntun kita pada interaksi yang membangun dengan semua orang. Sedangkan hikmat mereka, yaitu dunia, menciptakan gaya hidup spiritis yang aneh dan mengisolasi diri dari dunia. Mereka seharusnya memiliki hikmat dari Allah, yang seharusnya mau terlibat ke dalam dunia milik Allah. Kalimat partisip di ayat yang ke-5b menerangkan bagaimana wujud konkret tindakan yang penuh dengan hikmat dalam interaksi dengan orang-orang luar, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Maksudnya adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya, memaksimalkan waktu yang ada. Hal yang lebih konkret lagi Paulus sampaikan selain berdoa, yaitu kita dapat berdampak melalui perkataan kita dengan waktu yang Tuhan berikan. Di ayat yang ke-6, kata senantiasa menyiratkan sebuah kebiasaan, bukan hanya sekedar perkataan tertentu yang diucapkan pada situasi tertentu. Ini adalah tentang gaya bicara anak-anak Tuhan. Kata-kata kita harus senantiasa penuh kasih. Secara hurufiah, bagian ini seharusnya diterjemahkan di dalam kasih karunia. Sebagaimana kita sudah mengenal kasih karunia Allah, demikian pula perkataan kita harus mencerminkan kasih karunia itu. Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih karunia ini dengan kata jangan hambar dalam Kolose 4 ayat 6, mengarah kepada sesuatu yang enak atau nikmat, bukan hanya sekedar menyenangkan orang lain, tetapi justru membangun orang tersebut. Hal ini dapat diartikan secara sederhana, hiduplah dengan sebaik-baiknya dan berdampak melalui perkataan yang mencerminkan kasih karunia Allah sehingga orang lain dapat dibangun. Orang lain dapat merasakan kasih Allah. Ada banyak cara untuk mempengaruhi dunia, tetapi bagian yang paling bisa kita lakukan dalam bagian firman Tuhan ini adalah berdoa untuk kemajuan Injil Yesus Kristus, dan kita juga perlu untuk menghidupi Injil. Melalui tindakan dan perkataan kita haruslah mencerminkan nilai-nilai Injil. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang telah menerima keselamatan dan menerima hidup yang baru di dalam Kristus, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa berdampak bagi pekerjaan Allah melalui doa dan perkataan kita sehari-hari. Biarlah anugerah Allah yang akan memampukan kita untuk menjadi berkat dan berdampak bagi keluarga, bagi gereja Tuhan maupun bagi lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu hidup yang sudah Tuhan berikan ini kami pakai untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga dan bahkan orang-orang di sekitar kami melalui doa dan perkataan kami. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami bisa belajar terus mendukung pekerjaan Tuhan lewat doa kami maupun juga lewat perkataan kami, lewat tindakan hidup kami menceritakan tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.